Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu, subkelompok satu, peserta Latsar CPNS kerjasama pemerintah Kabupaten Mamasa dan BPSDM Provinsi Sulawesi Barat. Video kali ini kami akan membahas atau melakukan diskusi terkait dengan salah satu core value ASN, itu harmonis. Nah, sebelum kita mulai diskusi, mungkin saya ingin memperkenalkan diri dan kelompok kami. Saya sendiri, Pelan, saya berasal dari instansi Universitas Sulawesi Barat. Mungkin selanjutnya yang memperkenalkan diri, Pak Hardian, silakan. Ya, perkenalkan saya Hardian Syah dari instansi pemerintah Kabupaten Mamasa, Dinas Pertanian. Teman yang selanjutnya. Selanjutnya mungkin Ibu Devi. Ya baik, perkenalkan nama saya Devi Natalia Tiring. Saat ini saya asal lisensi dari Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa, Balai Penyuluhan Pertanian, Kecamatan Tabulahan. Selanjutnya Ibu Asti. Ya, terima kasih Pak Irlan. Perkenalkan teman-teman, nama saya Asti Miranda. Saya dari instansi BPP Kecamatan Tanduk Palua, Kabupaten Mamasa. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Emanuela, silakan Ibu. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Emanuela Trisa Omega, instansi Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bambang. Terima kasih. Oke, mungkin sekian perkenalannya ya. Nah, kita langsung masuk aja ke diskusinya. Tapi sebelum itu ada yang ingin saya sampaikan dulu terkait dengan harmonis, salah satu core value ASN yang sama-sama sudah pernah kita pelajari. Nah, salah satu kunci sukses kinerja suatu organisasi kan berawal dari suasana tempat kerja. Energi positif yang ada di tempat kerja mungkin bisa memberikan dampak yang positif juga bagi pegawai, akhirnya memberikan efek yang bagi produktivitas kerja dan keseluruhan unit-unit kerja yang ada di dalamnya. Mungkin kita juga sama-sama pahami bahwa setidaknya ada 3 hal yang dapat menjadi acuan kita dalam membangun budaya atau tempat kerja yang nyaman dan juga berenergi positif. Yang pertama, membuat tempat kerja yang berenergi. Yang kedua, memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Yang ketiga, berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota di instansi kita masing-masing, seperti itu. Sedangkan budaya harmonis itu sendiri juga meliputi mulai dari bagaimana mengenalkan kepada seluruh pegawai dari jenjang terbawah sampai tertinggi, seperti itu, dan bagaimana kemudian memelihara suasana harmonis, menjaga di antara sesama pegawai, seperti itu. Yang kemudian tidak boleh lupa juga untuk saling menyesuaikan dan meningkatkan usaha tersebut, kemudian sehingga bisa mungkin menjadi habit kita, menjadi kebiasaan kita, budaya hidup kita di tempat kerja, seperti itu. Nah, untuk lebih memperdalam lagi diskusi kita, mungkin alangkah baiknya kita mendiskusikan terkait dengan role model budaya harmonis di tempat kerja masing-masing atau di lingkungan kerja masing-masing. Mungkin untuk yang pertama, saya izin untuk memulai dari role model saya dulu. Saya akan share screen presentasi saya terkait dengan role model saya. Apakah sudah kelihatan? Oke. Iya, sudah kelihatan. Oke. Nah, dan untuk model kali ini terkait dengan core value ASN harmonis, saya mengambil sosok salah satu dosen di program studi kehutanan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat, yaitu Ibu Andi Irmayanti Idris, S.Hud, M.Hud. Nah,
kenapa saya kemudian mengambil Ibu Andi ini sebagai role model saya, karena sekedar mungkin perkenalan, Ibu Andi Irma ini adalah chief editor di salah satu jurnal atau publikasi jurnal di program studi kehutanan, dan beliau dikenal sangat humble, sangat ramah kepada setiap orang. Jadi saya pikir dia juga bisa memberikan energi yang baik ya bagi dosen-dosen muda yang bahkan yang jauh lebih muda dari dia, untuk memberikan saran, advice kepada dosen-dosen muda tersebut, dan tidak segan untuk memberikan ruang kepada dosen-dosen muda untuk berkarya bersama beliau. Saya sendiri sering diajak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan beliau dan memberikan kesempatan kepada saya ketika ada kegiatan-kegiatan di kampus. Dan beliau juga sangat aktif karena dia juga editor in chief-nya di salah satu jurnal publikasi, makanya dia sangat aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat kegiatan penelitian, pengabdian, maupun kegiatan-kegiatan publikasi penelitian seperti itu. Nah, ini salah satu kegiatannya. Mungkin itu dari saya terkait dengan role model saya di instansi program studi kehutanan Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Mungkin selanjutnya bisa presentasikan role modelnya dari Ibu Devi. Silahkan Ibu Devi. Ya, baik, terima kasih Pak Irlan. Ya, izinkan saya untuk share screen dulu role model yang saya pilih di tempat wilayah kerja. Jadi, dapat nampak? Saya pilih Ibu Eka Indriani ini sebagai role model saya, di mana Ibu Eka Indriani ini menjadi penyuluh pertanian di Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju, khususnya di BPP Kecamatan Tapalang. Nah, berikut adalah video di mana Ibu Eka Indriani ini adalah seorang yang melakukan sifat Corvallis ASN, yaitu berharmonis, yaitu di mana kita menghargai orang lain tanpa memandang latar belakang, suka memandang orang lain, dan juga yang terakhir yaitu mampu selalu untuk membangun lingkungan itu. Jadi saya mengangkat Ibu Eka Indriani ini sebagai model saya khususnya pada Corvallis ASN dan itu sekian dari saya. Mungkin saya kembalikan kepada Pak Moderator. Baik, terima kasih Ibu Devi atas penyampaiannya. Sekarang dilanjutkan oleh Ibu Emanuela. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan share sedikit mengenai role model saya dalam nilai harmonis. Izinkan saya untuk share screen. Sudah ada ya? Sudah Ibu, silakan. Ya, terima kasih. Jadi role model saya kali ini yaitu Bapak Fahri, beliau yang ada di tengah-tengah dari foto tersebut. Beliau adalah penyuluh pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Beliau juga sekaligus koordinator BPP Kecamatan Simboro. Nah, mengapa saya memilih beliau sebagai role model saya kali ini, yaitu karena beliau suka dan menghargai setiap pendapat orang lain, terkhusus di lingkungan kerjanya di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Simboro, dan kemudian beliau juga tidak memandang atau menghargai setiap
latar belakang terkhusus, apalagi beliau pada saat melaksanakan penyuluhan di lapangan. Itulah sebabnya mengapa saya mengambil beliau sebagai salah satu role model saya pada core values ASN, yaitu harmonis. Ya, mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih. Baik, Ibu Immanuela, terima kasih atas penyampaiannya. Sekarang dilanjutkan oleh Bapak Hardiansyah. Silakan Pak Hardiansyah. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Izinkan juga saya untuk share screen untuk menampilkan role model di tempat kerja saya. Screen-nya sudah tampil di layar teman-teman. Sudah Pak. Silakan. Oke. Ya, beliau adalah Bapak Cahaya Depalulungan. Beliau merupakan salah satu staf evaluasi program kinerja dan setelah menjadi PNS sejak tahun 2014. Saya memilih beliau sebagai role model dikarenakan beliau memiliki nilai menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Dalam tampilan ini menghargai dan menghormati pimpinan BPP Kecamatan Mamasa sebagai atasan, namun beliau juga menghargai orang-orang yang terkait dalam bidang penyuluhan, misalkan petani. Dan yang kedua, beliau memiliki suka menolong, di mana beliau bersedia melayani dan membantu sesama baik rekan kerja ataupun masyarakat yang berkunjung ke kantor BPP Kecamatan Mamasa. Kemudian saya juga melihat beliau dapat membangun lingkungan kerja yang kondusif sebagai ASN. Beliau memiliki semangat kerja yang memberikan nilai positif di tempat kerja. Saya kira itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, Bapak Hardian, terima kasih. Sekarang yang terakhir Ibu Asti Miranda, silahkan Ibu Asti Miranda. Iya, baik teman-teman sekalian. Saya izin share screen dulu ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Kalau di layar saya belum, Ibu. Belum terlihat. Mungkin lagi progres. Bagaimana, apa sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Mungkin ditutup dulu screen-nya Ibu, terus di screen kembali. Oke. Ya, bagaimana, apa sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ibu, silakan. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah, silakan. Sudah? Oh iya, baik. Ini yang saya ambil adalah role model saya, yaitu Kepala Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Tanduk Kalua, yaitu Bapak Arnold ST. Mengapa saya mengambil beliau itu selalu atau memberikan lingkungan BPP kami. Ya, ini juga saya yang bisa juga menjadi role model saya.
Kenapa saya mengambil beliau semua? Karena menurut saya beliau itu memberikan saya pengalaman dan kemudian membuat saya untuk terus belajar di dalam memperoleh ilmu pengetahuan di dalamnya. Terus juga kami itu bermacam-macam suku, agama di dalamnya. Jadi terasa sekali bagaimana keanekaragaman di dalam lingkup BPP Kecamatan Tanduk Kalua. Ya, terima kasih dari saya, sekian. Baik Ibu Asti Miranda, terima kasih atas penyampaiannya. Kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah menyampaikan role modelnya, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Baik, demikianlah diskusi podcast kita terkait dengan core value ASN harmonis. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi analisis SWOT. Jadi kita akan mensimulasikan analisis SWOT. Salah satu bagian dari analisis SWOT yaitu mengidentifikasi faktor internal dan eksternal pengembangan budaya harmonis di lingkungan tempat kerja, khususnya di dalam lembaga pemerintahan. Nah, ini mungkin bisa berdasarkan studi kasus di tempat kerja masing-masing mengenai faktor internal maupun eksternalnya. Namun sebelum kita mulai diskusi analisis SWOT-nya, saya mungkin akan share screen dulu bagaimana format yang akan didiskusikan. Kelihatan ya? Oke, saya mungkin bisa kecil ini. Ini saya hapus saja. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu sekalian ya? Kelihatan. Oke, nah seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal. Kita akan mensimulasikan bagaimana pengembangan budaya harmonis di lingkungan kerja kita berdasarkan kondisi yang kita alami selama beberapa bulan ini menjadi bagian dari instansi masing-masing. Nah, jadi kita tahu bersama analis SWOT ada 4 bagian, ada kekuatan, strength, ada kelemahan, weakness, ada opportunities, ada ancaman, threats. Nah, teman-teman bisa memberikan sumbangsi saran terkait dengan apa-apa yang bisa menjadi faktor kekuatan, kelemahan, ancaman maupun peluangnya. Bisa secara acak, silahkan. Kalau misalnya teman-teman ada ide di peluang bisa langsung disampaikan, atau ada yang di ancaman bisa langsung disampaikan juga. Nah, teman-teman sekalian bisa dipahami ya mekanisme kerjanya bagaimana. Oke, kalau begitu kita langsung mulai saja ya. Kira-kira apa yang bisa menjadi faktor internal dan eksternal, kira-kira baik itu peluang atau kekuatan? Ada yang punya saran? Silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada saran dari Bapak Ibu sekalian terkait apa-apa saja faktor kira-kira yang bisa kita masukkan untuk pengembangan budaya harmonis kita di lingkungan kerja. Ya, mungkin saya sedikit, Pak Irlan. Baik, Ibu Devi silakan. Mungkin di bagian opportunities kayaknya mungkin khususnya analisis SWOT ya. Analisis SWOT itu khususnya kan harmonis nih. Ya. Jadi tentunya di kita untuk menciptakan suasana yang harmonis tentunya memiliki mungkin kesempatannya itu mungkin memiliki jejaring atau mitra kerjasama. Ya. Harusnya kita sebagai ASN dituntut untuk memiliki yang baik supaya tercipta suasana yang harmonis seperti itu. Semakin banyak jejaring, saya pikir semakin bisa membantu organisasi kita ya. Betul. Memiliki mitra. Jaring dan mitra itu sangat penting. Jejaring. Betul. Oke. Kita poin intinya saja ya dituliskan. Iya. Oke. Ada lagi yang lain Bapak Ibu sekalian? Mungkin saya coba tambahkan Pak. Baik Pak Hardian, silahkan di bagian apa? Di bagian straight yang merupakan kekuatan, saya kira memiliki kemampuan teknis
manajerial, sosial kultural yang baik juga. Itu merupakan memiliki kemampuan teknis, manajerial, sosial kultural yang baik. Kultural baik. Iya, itu merupakan kekuatan kita. Ketika kita memiliki itu kekuatan untuk kita sebagai ASN akan harmonisan dalam dunia kerja. Sepakat Pak Ardian. Terima kasih, terima kasih. Oke, ada yang lain? Saya mungkin saran ya, untuk di kekuatan juga sebenarnya. Saya tadi ada mencatat kita sudah mengikuti banyak pelatihan di CPNS ini ya. Saya pikir salah satu yang menjadi kekuatan kita adalah kita punya panduan bagaimana mengimplementasikan atau menerapkan core value harmonis. Itu bisa jadi panduan kita ya, bisa jadi petunjuk kita untuk di lembaga masing-masing berdasarkan konteks. Oh iya, betul itu, Pak. Bagaimana kira-kira itu bisa tidak dimasukkan jadi kekuatan? Iya, saya kira itu salah satu kekuatannya kita karena telah mengikuti pelatihan contohnya. Iya, karena kita betul ada panduan. Boleh ya saya masukkan ya. Oke, jadi sebelumnya mungkin saya sampaikan kita masing-masing faktor cukup 3 saja ya. Ini karena ini hanya simulasi, saya pikir bagaimana kita menerapkan analisis SWOT di dalam studi kasus ini. Baik, ada lagi dari Bapak? Saya Pak. Ya, silakan Ibu Emanuela. Mau saya di bagian kelemahan. Kelemahan, oke. Mungkin kita sebagai apalagi masih pegawai baru ya Pak, masih sering terbawa ego pribadi masing-masing di tempat kerja. Apalagi mungkin kalau di tempat kerja kita ada mungkin pegawai yang masih honorer atau kontrak lah, kita seringkali kayak menyombongkan diri, kayak saya kan sudah PNS, Anda belum ya, jadi kurang lebih seperti itu Pak. Ya, kalau saya sepakat, bagaimana teman-teman yang lain? Jadi tadi ada saran dari Ibu Emanuela, katanya salah satu yang menjadi kelemahan dari kita adalah masih sering mementingkan ego pribadi. Bagaimana? Ya, saya kira begitu juga Pak, karena salah satu kelemahan. Iya benar sekali. Karena itu dari person memang biasa itu Pak. Ego. Oke, ada lagi yang lain Bapak Ibu sekalian? Kalau saya Pak mau nambahkan yang ancaman Pak. Di ancaman, oke. Silakan Bu Asti, silakan. Yang itu kan kalau ancaman pasti ada yang namanya pemecah belah begitu Pak. Jadi biasa faktornya pemecah belah itu karena perbedaan. Jadi ada perbedaan latar belakang kita. Oke. Berbeda. Ini ya kan ini memang jadi faktor eksternal ya, bukan itu di luar dari lingkup instansi kita ya. Betul, perbedaan apa tadi redaksinya Ibu Asti? Perbedaan latar belakang Pak. Latar belakang, baik itu agama, suku, budaya ya. Dan budaya Pak ya. Oke. Ada lagi yang lain Bapak Ibu sekalian? Ya mungkin saya, Pak Irlan, sedikit di bagian ancaman. Ancaman juga? Iya. Oke. Ya tentunya ya kalau kita lihat bersama bahwa kalau misalnya menjadi ancaman di harmonis ini ada kebocoran data dan informasi. Oke, betul. Itu pentingnya bagi seorang ASN ya, tidak membocorkan itu ya. Kebocoran data ya. Kebocoran data dan informasi. Oke. Ada lagi Bapak Ibu. Kalau misalnya ini Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya penyebaran hoax itu kan sering juga terjadi ya di instansi masing-masingnya. Walaupun lingkupnya mungkin lingkup yang kecil. Ya, misalnya hoax yang harus kabar-kabar hoax yang mungkin hanya di lingkup internal, tapi itu bisa jadi memecah belah. Kalau saya sih boleh Pak, boleh.
Oke, penyebaran hoax ya. Ya, penyebaran hoax. Oke. Ya, karena kayaknya itu jadi ini apa? Penyebaran hoax itu kayak tren, Pak. Banyak orang yang menyampaikan pesan-pesan diteruskan, Ya, padahal itu belum tentu ya benar. betul. Oke, masih ada yang lain? Saya, mungkin Pak. Oh, Ya, Pak Hardiansyah dulu. silakan Mutella. ya, Oh, Ibu yang mana dulu? oke. Saya dulu. Oh, saya dulu. 3 poin saja ya masing-masing, Pak. Iya, ini Saya ya, menambahkan ancaman sih. 1 di strength, kekuatan. Oke, apa Iya, tuh? poin yang terakhir, yaitu kita harus memiliki kemampuan bekerja sama dengan siapapun. Oke, kemampuan memiliki Kemampuan kemampuan bekerja sama dengan siapapun. dengan siapapun. Ini jadi kelemahan kekuatannya kita juga ya, bahwa kita sudah dilatih di dalam latsar, harusnya kita sudah bertemu orang yang sebelumnya tidak kita ketemu ya, dan bisa bekerja sama. Dan ini juga saya pikir bisa jadi kekuatannya kita, betul disepakatin. Sekali Pak Erlan. Kita belum pernah bertemu. Iya, kita kan belum pernah bertemu dan kemudian dikasih dalam satu kelompok. Dan ini saya pikir jadi kekuatannya kita ya. Dan saya pikir itu juga bisa menciptakan kondisi harmonis. Ya, silakan Pak Hardiansyah. Oh iya, saya teringat poin mengatakan kita tidak pernah ketemu tapi bisa bekerja sama itu kan hal tolongnya kita dalam, karena ini ada perkembangan teknologi dan membantu komunikasi kita. Mungkin kalimatnya itu Pak, perkembangan teknologi yang membantu proses komunikasi antar ASN. Oke, saya sepakat. Perkembangan teknologi yang membantu proses komunikasi. Yang membantu komunikasi. Iya. Gitu ya? Iya, Pak. Oh. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Saya Pak Erlan. Di opportunity juga, di peluang. Karena kan tadi sudah dijelaskan perkembangan teknologi. Jadi karena kita sebagai ASN ini, jadi kita sebagai tonggak dan pemersatu bangsa, itu bisa jadi peluang. Karena di Latsar ini kita dipupuk untuk memiliki nilai core values. Jadi redaksinya itu adalah tuntutan ASN sebagai pemersatu bangsa, Pak. Bagaimana? Oke, saya pikir saya juga sepakat ya, karena itu salah satu fungsinya kita ya. Tuntutan ASN sebagai pemersatu bangsa. Ya, tinggal di witness Mbak ini. Witness kelemahan. Oke, ini masih ada satu lagi faktor yang belum terisi full, ada di kelemahan. Ada lagi saran kira-kira Ibu, Bapak Ibu? Kalau kelemahan ya, misalnya sering terjadi keharmonisan itu karena biasanya kan kita dievaluasi per individu ya. Jadi maksud saya bagaimana yang masih menjadi kelemahan di dalam sistem itu adalah tuntutannya yang masih per individu, per orang, tidak per instansi. Jadi kalau misalnya kenapa saya harus tidak mau bekerja sama dengan orang lain supaya saya sendiri yang bisa melakukan itu, tidak mau bekerja sama, tidak mau membantu teman. Gimana tuh? Ya, begitu Ibu. Iya, itu Pak bisa dimasukkan ke dalam. Bisa ya? Iya. Oke. Memang itu kesadaran paling penting itu Pak. Fondasi itu. Oke. Masih rendahnya kesadaran juga bisa ya. Kesadaran untuk menciptakan suasana harmonis. Yang saya maksud tadi itu lebih kepada sistemnya sih Bu. Maksudnya bagaimana kemudian kelemahan sistem itu yang saya soroti. Jadi misalnya redaksinya seperti ini, mungkin bisa nanti dikoreksi. Tuntutan indikator kinerja
masih bersifat individualis misalnya. Jadi harusnya kan berdasarkan seluruh unit tim ya. Harusnya berdasarkan tim. Ketika seluruh indikatornya tim, berarti semua orang akan berlomba-lomba untuk bekerja sama. Karena satu yang rusak itu akan merusak satu instansi seperti itu. Maksudnya seperti itu. Iya betul itu Pak. Saya setuju itu Pak. Memang individualis Oke. memecah. Ya. Mana Bapak Ibu? Masih ada yang mesti dikoreksi atau seperti apa? Ya, mungkin dari saya Pak, sepertinya ini sudah cukup karena kita sudah memberikan masing-masing 3 poin dari setiap bagian dari analisis SWOT ini. Atau mungkin teman-teman bagaimana? Saya rasa ini setidaknya menjawab ya. Sudah menjadi Betul. gambaran umumnya itu. Benar. Benar, saya sepakat. Setidaknya kita sudah punya gambaran bagaimana kira-kira strategi yang akan kita gunakan ketika kita sudah mengidentifikasi faktor yang berpengaruh seperti itu. Iya Pak. Oke. Mungkin cukup, saya cukupkan saja ya Bapak Ibu ya untuk sesi diskusi analisis SWOT kali ini. Terima kasih Bapak Ibu sumbangsinya atas sumbangsinya dalam diskusi analisis SWOT ini. Baik, dan mungkin itu tadi sesi terakhir dari diskusi kita kali ini. Dalam konten ini mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Bapak Ibu sekalian sehat. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.